Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga hari ini anak-anak sehat semua sehingga bisa mengikuti lanjutan pelajaran kimia. Pada kesempatan ini, Bu Jus akan menerangkan tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Anak-anak waktu kelas 10 sudah belajar tentang larutan elektrolit. Apa larutan elektrolit itu? Disebut elektrolit. Ada kata elektro, berarti pasti kaitannya dengan listrik. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, mengapa dapat menghantarkan arus listrik? Karena di dalam larutan mengandung ion-ion yang bebas bergerak. Larutan elektrolit itu adalah larutan yang zat terlarutnya dapat mengalami ionisasi dalam larutannya. Saya contohkan HCl. Itu akan terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Karena di sini ada ion 1H+, 1Cl-, maka ini 2 ion. H2SO4 terion menjadi 2H+ dan SO4 2-. Ion sulfat itu valensinya 2 sehingga SO4 2-, maka ini 3 ion. NaOH terion menjadi Na+OH-, maka 1Na+, 1OH-, 2 ion. AlCl3 terion menjadi Al3+ plus 3Cl-, sehingga jumlah ionnya 1 ditambah 3, 4 ion. Atau kalau anak-anak kesulitan menghitung jumlah ion, anak-anak bisa menghitung indeksnya, bilangan kecil-kecil ini loh. HCl berarti 1 tambah 1, H2SO4 karena SO4 itu satu rangkaian, yaitu ion sulfat, berarti 2 tambah 1. NaOH natrium hidroksida, OH itu satu rangkaian, maka 1 tambah 1, 2. Ini 1 tambah 3, 4. Gitu ya anak-anak, masih ingat ya. Sehingga apa kaitannya dengan sifat koligatif larutan elektrolit? Pada sifat koligatif larutan elektrolit itu dipengaruhi oleh faktor Van Hoff atau dilambangkan dengan I. I itu faktor Van Hoff, besarnya 1 plus N-1 kali alfa. 1 plus N-1 kali alfa, ini rumusnya. N itu apa? N itu jumlah ion, alfa itu derajat ionisasi. Ini sebetulnya habis ini langsung ke sini. Jika elektrolit kuat, alfanya tidak diketahui, maka nilai alfa dianggap sama dengan 1 anak-anak pada soal-soal itu. Kalau alfa itu 1, maka harga I itu sama dengan harga N. N itu apa? N itu jumlah ion ini tadi. Jadi saya ingatkan lagi, pada larutan elektrolit kuat yang alfanya tidak diketahui, maka nilai I-nya, nilai Van Hoff-nya itu sama dengan N atau sama dengan jumlah ion. Jadi kalau alfanya nggak diketahui, maka I sama dengan N daripada kamu menghitung lama-lama. Coba perhatikan sekarang langsung ke contoh soal. Sebanyak 4,9 gram asam sulfat. Asam sulfat itu mempunyai MR, ini keliru ya anak-anak. MR-nya 98 nih, keliru saya. Saya tulis di sini MR-nya 98. Saya ulang, sebanyak 4,9 gram asam sulfat dilarutkan dalam 150 gram air. Kf untuk air 1,86 derajat Celcius per molar. Per molal. Tentukan titik beku larutan. Nah, rumusnya delta TF sama dengan Kf kali M molalitas atau Kf kali gram per mr 1000 per P kali I karena asam sulfat itu H2SO4, jumlah ionnya 3. Karena di sini alfanya tidak tahu, maka I-nya dianggap sama dengan 3. Saya ulang, Kf-nya 1,86, kalau dimasukkan 4,9 per 98 dibagi 1000 per 150 kali 3. 4,9 per 98. Kalau misalnya ini 49 kan 0,5. Kalau 4,9 berarti kalau dicoret 0,05.
1000 per 150 kali 3. 3 saya coret dengan 150, ini 50. 50 dengan 1000, 20. 20 kali 0,05, 1. Sehingga ini nilainya keseluruhan sama dengan 1. Sehingga tinggal 1,86. Maka titik larutan adalah 0 dikurangi 1,86 min 1,86 derajat Celcius. Itu ya anak-anak. Saya lanjutkan dengan contoh yang kedua. Coba perhatikan di sini. Sebanyak 1 mol AlCl3 terlarut dalam 500 gram air, sehingga titik didih larutan menjadi 102,08. Ini titik didih larutan. Anak-anak tahu bahwa titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Sehingga selisih antara 100 derajat Celcius dan 102,08 ini namanya adalah delta TB atau kenaikan titik didihnya. Jika KB airnya 0,52, hitung derajat ionisasi AlCl3. Nah, AlCl3 ini AlCl3 mengion menjadi Al3+ plus 3Cl min, sehingga N-nya 1 ditambah 3, N-nya sama dengan 4 ini. Saya kembalikan ke rumus awal ya, delta TB sama dengan KB kali M kali I. Delta TB sama dengan KB kali M itu gram per mR kali 1000 per P kali I. Gram per mR itu sama dengan mol. Saya ulang, delta TB-nya selisih antara ini dengan 100 derajat Celcius untuk titik didih air 2,08 ini sama dengan KB-nya 0,52 kali gram per mR itu mol 1 ini 1000 per 500 gram air ini kali I. Ini kalau saya coret nilainya 2. 2 kali 0,52, 1,04. Sehingga 2,08 sama dengan 1,04 kali I. Maka I-nya sama dengan 2. 2,08 dibagi 1,04. Padahal I sendiri rumusnya tadi I adalah Van Hoff yang besarnya 1 plus N-1 kali alfa. N itu apa? N jumlah ion ini. Sehingga 2 ini 2 sama dengan 1 plus 4 min 1 kali alfa. 2 sama dengan 1 plus ini 3 kali alfa. 3 alfa. Maka 1 sama dengan 3 alfa. Maka alfa sama dengan 1/3 atau 0,33. Kalau dijadikan persen, maka derajat ionisasinya tinggal mengalihkan 100%, 33%. Gitu ya. Coba perhatikan contoh berikutnya. Sebanyak 0,2 mol HCl terlarut dalam 2 liter larutan. Hitung tekanan osmotik larutan jika diukur pada suhu 27 derajat Celcius. Tekanan osmotik, rumus awalnya Pi sama dengan mRT. Karena HCl itu asam, maka termasuk elektrolit sehingga dipengaruhi oleh I. Pi sama dengan mRT kali I. M itu apa? Molar. Molar itu mol per liter. R itu apa? Tetapan Reinberg yang besarnya 0,082. T itu apa? Suhu pasti dalam derajat Kelvin. I itu apa? Faktor Van Hoff. Nah, karena alfanya tidak diketahui, maka I sama dengan N. Maka sama dengan 2 ini. I-nya sama dengan 2 atau N-nya sama dengan 2. M itu mol per liter. Molnya ini sudah tahu 0,2. Liternya berapa? 2 liter. Tetapan Reinbergnya 0,082 kali 300. Ini kalau dijadikan Kelvin kali I. I-nya sama dengan N ini. Sehingga kalau ini saya kalikan, kan ini kalau nolnya saya coret, ini saya tarik ke sini 8,2 kali 3, 24,6. 24,6 kali 0,1, 2,46. 2,46 kali 2, 4,92.
Sudah paham ya anak-anak? Anak-anak, sekarang latihan mengerjakan soal halaman 26. Silakan dibuka buku paket halaman 26 anak-anak. Latihan 1.2. Latihan 1.2. Saya tidak membaca soalnya. Silakan soal dilihat sendiri. Di situ ada larutan 6,4% naftalen. Apa artinya persen? Persen adalah per 100. Jadi jika ada larutan 100 gram, maka naftalennya adalah 6,4 gram. Bensenanya, karena di situ pelarutnya itu bukan air, tapi bensenanya, berarti bensenanya 100 dikurangi 6,4 sama dengan 93,6 gram. Sehingga mol terlarutnya adalah gram per mr. 6,4 per 128 hasilnya ini. Gram pelarutnya, mol pelarutnya 93,6 per 78. Hasilnya 1,2. Kalau sudah ditanyakan berapa tekanan uap larutan. Rumusnya tekanan uap larutan adalah P0 kali XP atau tekanan uap pelarut murninya itu bensena tadi, XP fraksi mol pelarut. Nah, ini XP-nya karena di sini molnya sudah diketahui, XP sama dengan mol pelarut dibagi mol total. Mol pelarut 1,2 dibagi mol total, berarti ini dijumlah dengan ini, 1,25, 0,96. Sehingga di sini P atau tekanan uap larutan sama dengan P0 ini 75 kali 0,96. Hasilnya 72 mm Hg. Untuk soal nomor 2, perhatikan. Untuk soal nomor 2, di situ diketahui larutan urea 15%. Artinya apa? Dalam 100 gram larutan, kalau kita mempunyai larutan 100 gram, maka ureanya 15 gram. Airnya berarti 100 dikurangi 15, 85 gram. Mol terlarutnya 15 per mr urea, berarti per 60. Mol pelarut berarti 85 gram per mr air. Air itu 18. Hasilnya ini, hasilnya NT-nya 0,25, NP-nya 4,72. Ditanyakan berapa penurunan tekanan uapnya. Penurunan tekanan uap sama dengan tekanan uap pelarut murni, karena ini pelarut murninya air tadi, kali XT. XT ku mol, fraksi mol terlarut. Fraksi mol terlarut ini sudah ada. Fraksi mol terlarut dulu rumusnya adalah mol terlarut atau NT dibagi N total. NT-nya 0,25, N totalnya ini kamu jumlah. NT-nya ini. Sehingga hasilnya adalah 23,76 itu P0-nya kali 0,25 per 4,97, hasilnya sekian. Berapa P larutannya atau tekanan uap larutan? Tekanan uap larutan sama dengan P0 dikurangi delta P. Karena ini delta P-nya sudah ketemu, P0-nya sudah ada 23,76, ini hasilnya sekian. Atau bisa kamu hitung P0 P larutan sama dengan P0 kali fraksi mol pelarut. Fraksi mol pelarut berarti ini pelarut, mol pelarut dibagi mol total. Ini mol pelarut dibagi mol total. Sehingga hasilnya sekian. Memang selisih anak-anak mungkin karena koma-komanya itu ya. Mungkin karena koma-komanya pengalian. Tuh. Kemudian nomor 3. Nomor 3, itu ada terlarut asam sulfat sebesar 4,9 gram. Kemudian ditanyakan berapa titik didih larutannya kalau dilarutkan dalam 150 gram air. Coba perhatikan rumusnya. Delta TB karena disuruh mencari titik didih berkaitan dengan
delta TB sama dengan KB kali gram per mR kali 1000 per P, karena asam sulfat maka dikalikan Van Hoff kali I. Karena asam sulfat itu terion H2SO4, ini satu rangkaian, terion menjadi 2H plus SO4 2-, ini kalau dijumlah 3 ion. Karena terurai menjadi 3 ion berarti N-nya sama dengan 3. Karena alfanya tidak diketahui berarti alfanya dianggap 1. Berarti I-nya dianggap sama dengan N sama dengan 3 ini. Saya ulang, KB-nya 0,52, gramnya 4,9 tadi, per MR-nya 98, kali 1000 per 150. Ini saya coret, 150 dengan 3 ketemu 50, 50 dengan 1000 ketemu 20. Jadi ini sudah saya coret, saya ulang, 150 saya coret dengan 3 ketemu 50. 50 saya coret dengan 1000 ketemu 20. Sehingga hasilnya 0,52 kali 0,05 kali 20. 20 kali 0,05 hasilnya 1, sehingga hasilnya 0,52. Maka titik didih larutan ditambah 100 derajat Celcius karena pelarutnya air, sehingga 100,52 derajat Celcius. Itu anak-anak ya. Kemudian nomor 4. Coba perhatikan soal nomor 4. Titik beku benzena murni 5,4. Kemudian jika 1,15 gram naftalen dimasukkan ke dalam 100 gram benzena. Jadi pelarutnya itu benzena, terlarutnya naftalen. Saya ulang, pelarutnya benzena, terlarutnya naftalen. Selisih antara titik beku pelarut dengan larutannya itu namanya adalah delta TF. Jadi yang namanya delta ini mungkin kebalik ya, 4,94 dikurangi 5,4, tapi hasilnya sama karena selisih itu tidak ada min plusnya. Tidak ada min plus selisih itu. Delta TF sama dengan KF kali gram per MR kali 1000 per P. Delta TF-nya selisih ini 0,46 sama dengan KF, karena ini pelarutnya bukan air. Biasanya kalau KF air kan 1,86, karena ini KF benzena 5,12 kali 1,15 per MR kali 1000 per P, pelarutnya benzena ada 100 gram. Ini saya coret 10. 10 kali 1,15 11,5. Maka MR sama dengan, ini kan kalau dikalikan 0,46 MR sama dengan ini kali ini 11,5. Sehingga MR-nya ketemu 128. Tuh ya. Yang lainnya silakan dipelajari sendiri. Ini sudah buatkan bujus rangkumannya. Demikian juga dengan halaman latihan evaluasi bab 1 halaman 33. Ini sudah diberikan bujus kunci evaluasinya. Silakan anak-anak belajar. Selamat belajar. Semoga anak-anak bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.